Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, kembali kami merendahkan hati kami, sembari membuka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh diberkati melalui firman. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, biarlah setiap kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Agar firman yang kami dengar mengajar, menegur, menghibur, serta menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Markus. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari membaca ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Tema renungan kita hari ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, jika kita seorang pimpinan perusahaan atau seorang pengusaha, biasanya ketika kita akan merekrut orang-orang yang mau bekerja dengan kita, maka kita pasti akan melihat kualifikasi dari orang yang akan kita jadikan pekerja di perusahaan kita atau pekerja di mana kita melakukan kegiatan bisnis kita. Sebelum sampai kepada dia bekerja, maka pasti kita akan melakukan wawancara, pengenalan, supaya kita tahu bagaimana kualifikasi dia. Karena ada target yang harus kita capai. Ya, ada target yang harus kita raih, untung dan segala macam. Oleh karena itu, kita butuh orang-orang yang dapat mendukung supaya usaha kita mencapai target itu bisa tercapai. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang tidak sesuai dengan kualifikasi yang tidak kita inginkan, maka kita pasti tidak akan menerima yang
bersangkutan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang juga berkenan kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis memberitakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan dia ada di tengah-tengah kita. Misi Allah bagi dunia ini adalah bagaimana supaya setiap orang mengenal Yesus Tuhan adalah juru selamat kehidupan kita. Itu misi besarnya. Oleh sebab itu, maka Allah mempersiapkan mengutus Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis menyerukan bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang percaya menerima Yesus yang akan dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya, maka kita harus hidup dalam pertobatan. Ya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kata pertobatan, saya percaya tidak ada lagi di antara kita yang tidak mengetahui arti dan definisi daripada pertobatan. Ya. Pertobatan itu berarti berbalik 180 derajat. Pertobatan itu bukan hanya ganti casing. Pertobatan itu bukan hanya berganti panggilan nama saja. Tetapi pertobatan itu adalah semua, baik bagian luar maupun bagian dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa dipakai menjadi alat kemuliaan Allah, maka kita harus bertobat dari cara hidup yang salah. Karena kalau kita belum sungguh-sungguh bertobat, kita tidak akan dapat dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, boleh saja orang hebat dalam pengetahuan, pintar dalam knowledge, tetapi jika hatinya dipenuhi oleh misi pribadi, maka dia juga tidak akan dapat menjadi alat kemuliaan Allah. Dan dia tidak akan berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah. Bertobatlah, berubahlah, supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan, supaya engkau berkenan di hadapan Sang Juru Selamat, dan Dia berkenan memakai engkau menjadi alat kemuliaannya. Tidak ada cara lain selain harus bertobat. Lalu yang kedua yang mau kita lihat adalah bagaimana orang yang berkenan kepada Tuhan, maka hidupnya harus dipenuhi dengan kerendahan hati. Kita coba buka Filipi 2 ayat 9. Filipi 2 ayat 8, sorry. Filipi 2 ayat yang ke-8. Jika sudah ada yang dapat, tolong dibacakan untuk kita dengan suara keras. Filipi 2 ayat yang ke-8. Silakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan ketaatan, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Yesus menjadi model dari kerendahan hati. Sebagai manusia, dia taat, dia mau mengikuti proses yang Tuhan sudah siapkan bagi dia. Karena memang
proses yang harus dijalani Yesus adalah proses kematian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Kita lihat dari Yohanes Pembaptis, dia memakai jubah bulu unta, jubah ya, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Bahkan dia katakan, aku bukan siapa-siapa, setelah aku akan datang yang lebih besar dan lebih berkuasa daripada aku. Gambaran sebuah kerendahan hati yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh Tuhan untuk mewujudkan misi yang sangat besar. Dia membawa berita yang sangat luar biasa, tapi dia tidak dipengaruhi oleh berita itu. Artinya, walaupun dia bawa berita yang sangat besar, tapi penampilannya biasa-biasa saja. Karena yang terpenting bagi dia adalah beritanya sampai kepada banyak orang. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, siapapun kita yang ada di tempat ini, Tuhan mau memakai saudara. Bukan soal apakah kita pakai jas, apakah kita punya rumah yang banyak, bukan itu soalnya bagi Tuhan. Tapi bagi Tuhan, hati yang penuh dengan ketulusan dan kejujuran. Amin. Ya, hati yang penuh. Ya, Yohanes memakai jubah, ikat pinggang kulit, makanan belalang dan madu hutan. Ini ya menjadi satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Bahwa yang terpenting adalah hati yang bersih dan jujur untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat dari perspektif Tuhan Yesus, dia mau datang dibaptis di sungai Yordan. Sesungguhnya dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia tidak patut sesungguhnya berada dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya dia adalah Tuhan. Seharusnya dia yang melakukannya kepada Yohanes Pembaptis. Tapi sebagai manusia, dia datang memenuhi nubuat firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, memiliki kerendahan hati tentu adalah menjadi modal utama bagi kita supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita punya karyawan misalnya yang songong, senang enggak? Ya, Bapak Ibu, songong, ya, bicaranya besar, bicaranya banyak dan lain sebagainya, kita pasti akan berpikir menerima dia sebagai karyawan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, sombong dan lain segala macam. Nah, hiduplah di dalam kerendahan hati. Sebagaimana Yohanes Pembaptis, dia tidak memakai kesempatan, seharusnya dia punya kesempatan untuk memuliakan dirinya sendiri. Karena apa? Aku bawa berita bagus loh. Aku bawa berita besar loh. Ya, sembahlah aku, percayalah kepadaku, ikutlah aku. Tapi Yohanes Pembaptis tidak melakukan hal itu. Dia fokus kepada berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Oleh karena firman itu telah menjadi manusia dan dia ada di tengah-tengah kita, maka kita harus mempersiapkan diri kita sedemikian rupa supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka dia tidak akan menerima kita. Lalu yang berikutnya adalah hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Roh turun seperti burung merpati kepada Yesus. Nah, Roh Kudus menjadi alat Tuhan.
Roh Kudus melambangkan kehadiran Tuhan dalam diri Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, saya mau ingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini, ya, kita boleh-boleh saja sudah dibaptis dari masa kecil. Tapi ketika kita sudah sungguh-sungguh dibaptis, tidaklah cukup hanya secara lahiriah. Tapi juga harus sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh itu yang memberikan kita pemahaman, roh itu yang memberikan kita pengertian terhadap segala perintah dari Tuhan. Roh itu juga yang akan menyucikan, menguduskan kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga hidup kita berkenan dengan Tuhan. Kesatuan dengan kekudusan Tuhan Allah. Ya. Begitu luar biasanya ketika Yesus dibaptis. Ada kesatuan antara Allah dengan Yesus sebagai manusia pada waktu itu. Dan itulah menjadi awal bagaimana Yesus menjadi orang yang sangat dicari oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita hidup menjadi satu dengan Allah? Maka tidak ada cara lain selain harus selalu membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Harus selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Harus selalu meletakkan diri kita di bawah otoritas daripada Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menyatu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 poin penting yang mau kita renungkan hari ini. Yang pertama, pertobatan adalah syarat mutlak supaya kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya. Pertobatan adalah syarat mutlak supaya kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Kita ingat Sakeus. Ya. Sakeus seorang pemungut cukai. Dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Disitulah perubahan terjadi di dalam diri Sakeus. Dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan bukti dia bertobat, dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Termasuk apa yang dia miliki, harta, dia mau kembalikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, adakah kita menunjukkan perjumpaan kita dengan Tuhan itu dalam pertobatan, dalam sikap dan tindakan hidup sehari-hari? Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dalam pertobatan. Berubahlah dari cara hidup yang salah, dari cara hidup yang jahat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka engkau akan berkenan kepada Tuhan. Ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka kita selalu dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Lalu yang kedua, bergantung sepenuhnya kepada otoritas dan pimpinan Roh Kudus. Ketika kita bergantung pada otoritas dan pimpinan Roh Kudus, maka kita akan memperlihatkan buah-buah kehidupan yang sesuai dengan pemberian daripada Roh Kudus itu sendiri. Ya, saya percaya kita sudah hafal ya buah-buah roh itu, 9 buah-buah roh. Ya,
kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Ya, harus kita hasilkan dalam kehidupan kita, dan itu tidak bisa terjadi hanya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Harus melalui otoritas daripada Tuhan. Itulah tandanya kita menjadi orang Kristen yang sepenuhnya hidup di dalam Tuhan. Maka kita pasti akan menghasilkan perbuatan-perbuatan hidup yang berasal dari pimpinan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, kembali, kerendahan hati adalah bukti orang yang sungguh-sungguh menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Tuhan yang berkuasa di dalam diriku. Amin. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh merendahkan diri, maka hanya Tuhan, bukan saya dan saya, tapi Tuhanlah yang berkuasa di dalam hidup saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Ajar kami untuk merendahkan hati, memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.